Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat, karunia dan kebaikan yang terus-menerus Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya setiap malam Rabu kita membahas dan mengkaji tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Namun pada kesempatan malam hari ini, atas usulan sebagian kawan, kami diminta menyampaikan pembahasan tematik kajian umum yang berjudul Cinta Kasih yang Terlarang, menelaah Hari Kasih Sayang atau yang dikenal dengan Valentine's Day. Nah, berhubung kita sudah berada di tanggal berapa ini Pak? 11 ya. 11 Februari. Hari Kasih Sayang Valentine's Day katanya jatuh pada hari 14 Februari. Nah, untuk itu ya, mungkin di sini ada beberapa hal yang butuh kita bicarakan, butuh kita renungi sebagai peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena tentunya kita sebagai umat yang beragama, umat Islam, selalu melihat segala peristiwa yang terjadi dari perguliran hari, waktu, bulan, tahun. Dia melihat bagaimana agamanya, bagaimana pandangan syariat di dalam perkara-perkara yang terjadi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dari perkara yang dan merupakan tanggung jawab seorang muslim dan muslimah dalam kehidupannya adalah senantiasa memperhatikan hatinya. Karena pada hari kiamat tidak ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang memiliki hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat. Dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui hati-hati hambanya, apa yang tersembunyi,
apa yang menjadi rahasia kita, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Yauma tublas sarair, hari tatkala dinampakkan segala rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam hati. Nah, oleh karenanya hati dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pandangan yang dengannya Allah melihat baik tidaknya seorang hamba. Innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian, bentuk tubuh kalian, kepada harta-harta kalian. Itu Allah tidak lihat. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati-hati dan amalan kalian. Yang Allah lihat adalah hati kalian, amalan kalian. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan hati menjadi penentu kebaikan anggota badan yang lainnya, lisan dan anggota badan. Rasulullah pernah bersabda, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Yang kalau dia baik, maka akan baik pula seluruh jasad, seluruh tubuh. Akan tetapi kalau dia rusak, maka rusak pula yang lainnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah dia adalah hati manusia. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sementara amalan hati yang paling asasi, amalan hati yang paling urgennya adalah al-mahabbah, kecintaan. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling cinta mencintai pada hari itu, kata Allah, yaitu pada hari kiamat. Sebahagian mereka akan menjadi musuh sebahagian yang lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang menjalin cintanya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayat ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang saling cinta mencintai ketika di dunia, bisa jadi cintanya yang dia pupuk di dunia berubah nanti pada hari kiamat menjadi kebencian, menjadi permusuhan. Kenapa? Karena cinta hanya terbatas hawa nafsu. Karena cinta bukan dilandasi karena Allah, bukan didasari karena ketakwaan, maka cinta yang seperti ini akan terputus. Cinta yang seperti ini akan berubah menjadi penyesalan. Cinta yang seperti itu akan berubah menjadi kebencian dan permusuhan. Iya, cinta yang abadi, cinta yang sejati adalah cinta yang dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala dan dengan dasar ketakwaan kepada Allah. Para jamaah sekalian, pada hari kiamat orang yang saling cinta mencintai hanya karena unsur dunia, hanya sebatas hawa nafsu, mereka akan berlepas diri dari kekasihnya. Dia akan berlepas diri dari orang yang ketika di dunia orang yang paling dia sayangi. Menyesal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Hari, kata Allah, tatkala orang-orang zalim menggigit kedua tangannya, tanda penyesalannya. Betul-betul menyesal dia. Nah, dia mengatakan, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai sekiranya, seandainya dahulu aku berjalan di dunia bersama jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai betapa celakanya saya, kenapa dulu saya menjadikan si fulan sebagai kekasih saya. Kenapa dahulu ketika di dunia aku menjadikan si fulana sebagai orang yang paling aku cintai.
Sungguh dia telah menyesatkan aku dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dari peringatan Allah setelah peringatan itu datang kepada saya. Dan sesungguhnya manusia sangat menyesatkan. Sesungguhnya syaitan menyesatkan manusia dan berkhianat kepada manusia. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka cinta yang sejati, cinta yang abadi, cinta yang tak akan putus-putusnya di dunia, dilanjutkan lagi nanti di akhirat, adalah cinta yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang memang dilandasi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentunya sebagai manusia kita cinta kepada orang-orang yang kita cintai. Kita cinta sama keluarga kita, kita cinta sama anak istri kita, kita cinta sama orang tua kita, kita cinta sama teman-teman handai taulan kita. Dan memang dijadikan hal tersebut menjadi tabiat manusia, dibuat indah hal-hal yang mereka pandang indah, dari harta, anak-anak, keturunan, keluarga, wanita, dan lain sebagainya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minad dahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah dijadikan indah dalam pandangan manusia hubbus syahawat, cinta kepada syahwat, berupa wanita, anak-anak, harta yang melimpah ruah, emas dan perak, kuda-kuda perang, demikian pula sawah dan ladang. Itulah perhiasan kehidupan dunia. Jadi manusia dijadikan cinta dengan hal yang demikian. Kalau cinta dalam taraf yang wajar, bukan cinta yang berlebih-lebihan, bukan cinta yang melalaikan seseorang, maka cinta yang seperti ini tidaklah terlarang. Tapi kalau sudah hal tersebut bisa melalaikan seseorang, nah ini cinta yang terlarang. Itulah cinta yang bisa membuat orang lupa dari cintanya kepada Allah, dari mengingat Allah, dari menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai membuat kalian lalai harta yang kalian cintai, anak yang kalian cintai. Jangan sampai membuat kalian lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal yang demikian, maka mereka itulah orang-orang yang nantinya merugi, orang-orang yang nantinya menyesal. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya kecintaan kita kepada keluarga, kepada istri dan anak, kepada kedua orang tua, kepada harta, nanti menjadi benar dan berbuah pahala kalau semuanya karena Allah dan dibangun di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kecintaan muslim, kecintaan seorang muslimah dilihat dari cintanya dia kepada Allah. Sudah tidak cinta kepada Allah, jangan sampai dia cuma cinta kepada pasangannya, cinta kepada hartanya, cinta kepada anak-anaknya, namun kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih dipertanyakan cintanya. Jamaah sekalian, orang musyrik di zaman Nabi, ya, mereka dikatakan musyrik dikarenakan mereka menyamakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada selain Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan-tandingan. Bagaimana caranya? Mereka menjadikan tandingan selain Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Dia cinta tandingannya itu sebagaimana cintanya sama Allah. Jadi dijadikan tandingan, cinta sama Allah tapi cinta juga sama selain Allah, dijadikan sebagai tandingan.
Ini musyrik orang yang seperti ini. Allah katakan, walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, maka sangat dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, cinta kepada Allah itu ibadah. Kecintaan yang melahirkan ta'zim, pengagungan, pembesaran kepada yang dicintai itu ibadah. Memalingkannya kepada selain Allah ini syirik. Memalingkannya kepada selain Allah itu musyrik. Karena ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka tidak benar. Maka ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya kecintaan kita kepada yang lainnya jangan sampai mengantarkan kita berbuat ekstrim dalam mencintai. Ada sebagian orang yang cinta kepada pasangannya sampai dia mengatakan, hidupku hanya untuk dirimu, aku hidup hanya karenamu, di hatiku tidak ada yang lain kecuali namamu. Subhanallah, gulu yang seperti ini. Nah, hidup dan mati kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Untuk apa setiap hari kita mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk siapa? Untuk Allah. Nah, ini dia mengatakan untuk pasangannya, hidupku hanya untuk dirimu. Subhanallah. Ini cinta yang berlebihan yang seperti ini. Nah, makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, harus diluruskan arti kecintaan itu. Bagaimana kasih sayang itu sebenarnya? Di dalam Islam ya, cinta dan kasih sayang itu adalah landasan yang dengannya tegak agama kita. Agama kita dibangun di atas cinta kasih. Bahkan Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mencintai maka dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijadikan keimanan seseorang ketika dia cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak benar iman salah seorang dari kamu, kata Nabi, sampai dia cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kecintaan yang seperti inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala, di antara namanya Al-Wadud, yang maha mencintai. Makanya Allah cinta kepada hamba-hambanya, terkhusus kepada mereka yang beramal soleh. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kecintaan Allah. Di satu sisi Allah tidak cinta kepada sebahagian hambanya yang durhaka. Wallahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak cinta kepada mereka yang melampaui batas. Innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang-orang kafir. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah tidak cinta kepada orang yang berkhianat lagi banyak berbuat dosa. Ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu yuhibbu wa yuhabbu. Allah itu mencintai dan Allah dicintai. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seorang mukmin, seorang muslim yang hendaknya dia usahakan di dalam kehidupannya ini, sebelum dia mengusahakan cinta-cinta yang lain, adalah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin jamaah sekalian, ketika kita ditanya semuanya, cinta tidak sama Allah? Jawabannya sama, saya cinta sama Allah. Tapi jamaah sekalian, bukan itu yang Allah inginkan dari kita.
Yang Allah inginkan dari kita, bagaimana kita bisa meraih cinta Allah kepada kita, bagaimana Allah bisa cinta kepada kita. Karena betapa banyak orang yang mengaku cinta itu Allah tidak cintai dia. Ada salah seorang penyair Arab mengatakan, ini penyair yang dimabuk cinta. Dia mendendangkan sebuah syair dalam bahasa Arab. Idza stabakat dumu'u fil khududi tabayyana man baka mimman tabaki wa kullu yadda'i hubban li Laila wa Laila la tuqirru lahum bidaki. Katanya, apabila air mata telah menetes di pipi, maka jelaslah mana orang yang menangis dan mana yang pura-pura menangis. Setiap orang mengaku cinta kepada si Laila, tapi Laila tidak mau mengakui cintanya kepada dia. Subhanallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, artinya orang yang nanti benar cintanya kepada seseorang, ya, kalau memang dia mengikuti apa yang dia cintai, ya kan, menuruti dan mematuhi siapa yang dia cintai. Kalau dalam kehidupan saja, orang yang jatuh cinta, ya, benar nanti cintanya dia kalau memang betul-betul mematuhi apa yang dia inginkan. Nah, sama ketika cinta itu kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta yang besar, maka tidak mungkin orang mengaku cinta sementara dia banyak bermaksiat kepada Allah. Ya, tidak mungkin, mustahil dan dusta cinta seseorang kalau dia mengaku cinta sementara banyak berbuat dosa. Ada penyair Arab lain berkata, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu hada muhalun fil qiyasi badi'u hada muhalun fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata penyair ini, engkau bermaksiat kepada Allah sementara engkau mengaku cinta kepadanya. Ini mustahil, secara kias pun jauh, ya. Seandainya cintamu benar kepada Allah, niscaya engkau akan mentaatinya, karena sesungguhnya orang yang cinta itu pasti akan patuh, pasti akan mentaati kepada siapa yang dia cintai. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kecintaan jamaah sekalian. Maka jelas di dalam agama kita, kalau berbicara tentang masalah cinta, maka cinta yang sesungguhnya, cinta yang sebenarnya, yang mesti kita usahakan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Kemudian kepada Rasulnya yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang dari kamu, kata Nabi, sampai saya lebih dia cintai, melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anaknya, bahkan melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Ini kecintaan kepada Nabi, ya. Maka ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan melupakan cinta kita kepada Allah, jangan melupakan cinta kita kepada Rasulullah. Cinta yang pertama yang dipertanyakan kepada kita, sudah tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sebab itu ibadah qalbiyah namanya, ibadah hati. Yang disitulah dilihat barometer keimanan seseorang. Tinggi tidaknya keimanan seseorang dilihat dari cintanya dulu kepada Allah dan Rasulnya. Makanya orang yang nantinya merasakan manisnya iman, ketika dia lebih mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi kepada siapapun juga. Kata Nabi, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga kata Nabi. Kalau tiga ini ada pada diri seseorang, maka dia akan rasakan lezatnya itu iman, manisnya itu iman.
Siapa mereka? 3 orang ini disebutkan oleh Nabi. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini terkait dengan masalah kecintaan yang benar, kecintaan yang hakiki. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, adapun apa yang sebentar lagi ya datang menghampiri kita, tanggal 14 Februari yang dikenal oleh banyak muda-mudi kita dengan hari Valentine's Day, hari cinta, hari kasih sayang. Ya. Secara asal ya, yang namanya cinta, kasih sayang, agama kita mendukung, ya kan? Karena agama kita dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Tapi ingat, agama Islam tidak menganjurkan cinta itu cuman diperingatin setahun sekali. Agama kita didasari dengan cinta dan kasih sayang setiap saat, setiap waktu. Cintanya dipertanyakan kepada saudaranya. Tidak beriman salah seorang dari kamu sampai dia cinta kepada saudaranya melebihi cintanya ya terhadap dirinya sendiri. Tidak beriman salah seorang dari kamu sampai dia cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat hari kasih sayang, hari cinta ini dengan kacamata syariat, dengan kacamata Islam, tentunya kita harus melihat sejarah. Ini peringatan ini berasal dari mana ini? Yang banyak diperingati bukan hanya kepada oleh orang-orang kafir, bahkan sebagian muslim juga ikut memperingatinya, terutama mereka-mereka yang dimabuk cinta. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sejarah, ini perayaan yang dirayakan oleh orang-orang Romawi penyembah berhala, paganisme. Nah, dan disebutkan mereka sudah merayakan dan memperingatinya semenjak 17 abad yang lalu. Dan mereka punya keyakinan-keyakinan di balik perayaan-perayaan tersebut. Ya, di dalam sejarah dituliskan bagaimana ya awal mulanya terjadi perayaan-perayaan itu. Dan di hari tersebut mereka berpesta pora. Bahkan ada keyakinan harusnya mandi darah. Mandi darah yang mereka sembelih anjing dan kambing, kemudian dibuat para muda dan mudi mandi di situ. Supaya apa katanya? Supaya cintanya supaya lebih langgeng cintanya, lebih kuat, lebih erat, tidak terputus. Nah, asal mulanya ya hari Valentine ini ya, ini untuk memperingati seseorang yang bernama Santo Valentino. Ya, mendengar namanya saja kan tentunya bukan Islam itu ya kan, Santo Valentino. Nah, namanya. Ada beberapa versi. Ada yang mengatakan ini orang ya seorang yang memang disucikan, orang suci katanya. Oleh orang-orang Nasara. Ketika dia meninggal di Romawi, maka sebagai bentuk peringatan maka dibuatkan tempat ibadah di tempat dia meninggal dan diperingati setiap tanggal 14 Februari. Karena namanya Santo Valentino, dibuatlah hari itu hari Valentine. Ada juga versi yang lain mengatakan ini orang sebenarnya pejuang cinta. Ya, kenapa dinamakan seperti itu? Karena orang ini Santo Valentino ini katanya dia yang memperjuangkan cinta itu. Karena di masanya ada seorang raja yang zalim. Yang raja ini melarang ya pasukan-pasukannya untuk menikah. Karena kalau menikah nanti sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan istrinya, nanti akan lemah. Nah, akhirnya sang raja menyibukkan pasukan-pasukannya untuk terus berperang, berjaga di perbatasan. Nah, Santo Valentino ini melanggar larangan sang raja. Ketika diketahui dia melanggar, maka dia dihukum bunuh. Semenjak itulah dia dikenal dengan pahlawan cinta,
pejuang cinta, meninggalnya pada tanggal 14 Februari, namanya Santo Valentino, maka diperingati hari itu sebagai Valentine's Day, harinya Valentin. Ini sejarah, Pak. Kalau kita mau berbicara sejarah seperti ini ternyata. Iya. Nah, ternyata itu peringatan bukan peringatan dari agama kita. Iya. Dan tentunya kita paham di dalam agama kita, Pak. Iya. Kalau kita menyerupai orang-orang kafir, maka Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, kata Nabi, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong kepada kaum tersebut. Kata ulama rahimahumullahu taala, ini hadis minimal, hukum minimalnya dipetik darinya haramnya menyerupai orang kafir. Padahal Nabi sudah mengatakan fahuwa minhum, maka dia tergolong ke dalam kaum tersebut. Dikhawatirkan kesamaan, kemiripan secara zahir akan ada kemiripan secara batin. Nah, ini yang dikhawatirkan para jamaah sekalian. Iya, dan Nabi melarang kita. Dalam hadis juga Rasulullah bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Kalian benar-benar akan ikut jejak sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian, setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sampai pun mereka masuk dalam lubang dhab, sejenis biawak yang tinggal di padang pasir, kalian ikut masuk di dalamnya. Sahabat tanya, "Ya Rasul, apakah mereka yang kau maksudkan itu Yahudi dan Nasara?" Kata Nabi, "Faman idzan, siapa lagi kalau bukan mereka?" Diperingatkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai para jamaah sekalian kita menelantarkan dan mengabaikan peringatan dari Nabi ini. Dan tidak jarang ya, di hari-hari peringatan seperti itu, seorang wanita rela menyerahkan segala yang diminta oleh pacarnya, diminta oleh pasangan laki-lakinya, apa saja yang kamu inginkan. Nah, subhanallah, maka banyak terjadi perzinahan pada waktu itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini para jamaah sekalian, di dalam agama kita ya tidak dihalalkan yang seperti ini. Nah, jangankan berzinanya, mendekati zina saja sudah dilarang. Wala taqrabuz zina. Allah katakan, jangan kau dekati zina. Jadi mendekati saja dilarang, Pak. Apalagi sudah berzina. Ya kan? Sehingga sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada zina dilarang di dalam agama kita. Ditutup rapat di dalam agama kita. Tidak boleh di dalam agama kita adanya pacaran-pacaran itu. Nah, ada lagi orang mengatakan pacaran Islami, Ustadz. Pacaran Islami, subhanallah. Bagaimana itu pacaran Islami itu? Ya, ulama orang pacaran berarti kan berkhalwat, Pak. Iya, berkhalwat, berdua-duaan. Ya kan? Nabi mengatakan dalam sabdanya, la yakhluwanna rajulun bimra'a illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah ada dua orang, laki dan perempuan, bukan mahram, berdua-duaan, yang ketiganya siapa? Syaitan. Orang pacaran ya minimal bersentuhan, ya kan? Rasulullah mengatakan, la ayyu ta'ana ya fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamas samra'atan la tahillulah. Seseorang menyentuh wanita yang bukan mahramnya, itu lebih baik, kata Nabi. Ini kata Nabi, Pak, bukan kata saya. Lebih baik daripada kepalanya ditusuk dengan jarum dari besi. Itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Di dalam agama kita ditutup rapat segala pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Nah, sementara di hari ini ya banyak orang-orang yang menyerahkan, naudzubillahi min dzalik. Nah, maka hati-hati jamaah sekalian, jaga kehormatan kalian wahai para akhwat, para wanita muslimah. Nah, jangan sampai kalian tertipu dengan buayan, rayuan ya, buaya. Nah, ini para jamaah sekalian, laki-laki ya, pandai membujuk wanita. Nah, wanita juga kalau sudah dirayu, kalau sudah dibujuk,
Masya Allah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah, dan juga dari satu sisi ini bukan perayaan kaum muslimin. Ya. Nah, kita sebagai umat yang beriman, sebagai umat Islam, ya, bukan dari sifat orang yang beriman ikut menyaksikan perayaan-perayaan seperti itu. Nah, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama." Dan orang-orang yang mereka tidak menyaksikan az-zur. Az-zur ini ditafsirkan oleh para ulama. Di antara penafsirannya yaitu menyaksikan perayaan-perayaan yang bukan perayaan kaum muslimin. Dilarang di dalam agama kita. Ya, maka tidak boleh kita ikut-ikutan juga. Nah, terkadang sebagian kaum muslimin mungkin karena kejahilannya, mungkin karena ketidaktahuannya, mungkin karena kekhilafannya ikut juga mengucapkan selamat hari Valentines. Nah, ikut juga memberikan bunga merah atau coklat yang berada di dalam simbol hati berwarna merah. Nah, ini kan kekhususan hari-hari Valentine itu, ya kan? Jangan mau ikut-ikutan dalam hal-hal yang seperti ini. Bukan dari kaum muslimin, bukan dari perayaan umat yang beriman. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam akidah kita jelas. Ya, jangan dikatakan oh ini ustadz ini Islam itu kan agama toleran ustadz. Ya, Islam itu kan agama toleran. Naam, Islam menjunjung tinggi agama yang namanya toleran, bahkan dalam derajat yang paling tinggi. Islam itu, ya kan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Lakum a'malukum wa lana a'maluna." Bagi kalian amalan kalian, silahkan. Bagi kami amalan kami. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ini prinsip toleransi di sini, Pak. Jangan toleransi yang kebablasan. Nah, kita sebagai umat yang beragama, umat Islam itu dilarang menzolimi orang-orang kafir. Bukan mentang-mentang dia kafir kita zolimin, enggak. Dilarang di dalam agama kita. Ya, bahkan kita dianjurkan di dalam perkara dunia bekerja sama, tidak ada masalah. La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian. Allah tidak larang terhadap orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Allah tidak larang kalau kalian berbuat baik sama mereka dan bersikap adil. Karena Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Allah tidak larang untuk kita berbuat baik kepada mereka. Tapi dalam masalah prinsip agama, ini kita punya batasan, Pak. Ya, ini punya kita batasan. Nah, kalau mereka mengucapkan selamat kepada kita, mungkin tidak ada larangan dalam agama mereka. Tapi kita di dalam agama kita dilarang yang seperti itu. Nah, la tabda'ul yahud walan nasara bisalam. Jangan kalian mendahului ucapan selamat kepada mereka tatkala tiba hari-hari mereka. Ya, tak boleh di dalam agama kita, Pak. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi jangan sampai dikatakan oh ini tidak toleran. Toleran, agama Islam itu menjunjung tinggi toleransi. Ada juga yang mengatakan oh ini ustadz ini tidak bersikap tengah, atau bahasa kerennya tidak moderat. Nah, kita Islam itu kan harus moderat, ustadz. Ya, subhanallah. Islam juga adalah agama pertengahan. Nah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah jadikan kalian umat yang pertengahan. Umat Islam umat pertengahan. Wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara yang tengahnya, yang moderat. Nah, tapi yang moderat yang bagaimana dulu? Nah, ini para jamaah sekalian, yang dilarang di dalam agama kita, yang dilarang. Nah, terkadang sebagian orang memahami moderat itu kalau dia bisa ya sedikit menghalalkan yang haram. Moderat ini. Kalau yang tadinya haram agak dia halalkan, moderat itu. Subhanallah, ini salah pengertian. Arti moderat, arti pertengahan itu bagaimana? Ya, kita bukan agama yang keras, ekstrim, Pak, enggak. Nah, tapi kita menjelaskan agama, ada batasan-batasan, ada prinsip-prinsip yang harus dijelaskan.
Ya, makanya sudah berlalu bagaimana kita menjelaskan tafsir dari surat Al-Kafirun itu, ya kan? Bagaimana sabab nuzulnya itu ayat, itu surat. Sampai Allah turunkan, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abattum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin." Sudah kita belajar kan, Pak, tafsirnya bagaimana? Ya, ini agama kita, Pak. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini dari hal-hal yang para ulama mengingatkan kita, dan ada fatwa-fatwa para ulama terkait dengan hukum merayakan hari-hari Valentine, hari kasih sayang yang seperti ini. Ini dari bentuk ya yang melecehkan agama. Naam, ini bukan bagian dari agama kita, ya. Dan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, sungguh banyak terjadi pelanggaran di hari-hari seperti itu. Makanya kalau mau jujur, hari-hari itu yang dikatakan Valentine's Day, ya, bukan dikatakan hari kasih sayang, lebih tepatnya hari yang banyak terjadi pelanggaran di dalam agama. Ya, pelanggaran terhadap kehormatan seorang wanita muslimah terjadi pada hari itu. Itukah mau dikatakan sebagai hari kasih sayang? Ya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita tertipu dengan penamaan. Oh, ini kan cuman kasih sayang, Ustaz. Kita mengungkapkan sayang kita, kasih kita, cinta kita kepada pasangan kita. Bukan mahram. Bukan mahram. Nah, kalau sama istrimu ya halal, silahkan, ya kan, silahkan. Tapi sama yang bukan mahram kamu, ya, ini bukan cinta namanya, ya, hawa nafsu yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang ini kita ingatkan pada pertemuan di malam hari ini bisa memberikan manfaat, bisa menambahkan ilmu bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk menjauhi segala yang haram dan mendekatkan diri kita kepada yang halal, agar kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa berada di atas agama ini sampai ajal menyebut kita. Demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.